Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi untuk final project product details, user requirements, software architecture design, infrastructure design, ERD, UML, TFT, mockup design dari kelompok Audio Ergosum. Perkenalkan untuk anggota kelompok, pertama ada Hanil Wijanarko dengan NIM 52, lalu ada saya sendiri, Ananda Satabili dengan NIM 53, lalu selanjutnya Muhammad Zain Pahlavi dengan NIM 73, dan terakhir Ridho Tajrian Bintang dengan NIM 78. Untuk ERD bisa dilihat di sini terdapat berapa 12 entitas, itu ada genre, book genre, publisher, books, authors, book authors, borrow details, fine, borrowings, members, staff, dan role. Genre di sini genre dari bukunya, publisher adalah publisher dari bukunya, author adalah author dari buku tersebut. Buku, books sudah jelas untuk bukunya. Book genre ini digunakan sebagai pivot table antara genre dan buku. Book author juga sebagai pivot table antara books dan authors. Lalu borrowings sini untuk menghandle peminjaman buku. Borrow detail di sini untuk menampilkan detail dari buku yang dipinjam, dari buku-buku yang dipinjam. Lalu fine di sini untuk menyimpan denda. Members ini untuk data member, staff untuk member, dan di sini ada role untuk role dari member tersebut. Selanjutnya ada UML sequence diagram, bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya ada flowchart di sini untuk flowchart dari create buku. Jadi pertama mulai, lalu user akan login ke sistem, autentikasi apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil akan dilanjutkan ke dashboard. Setelah ke dashboard akan ditampilkan data dari buku-buku yang ada. Lalu dari situ user bisa memilih untuk menambahkan, menghapus, atau mengedit buku. Untuk jika menambahkan buku, maka akan ditampilkan form untuk data buku yang harus diisi. Lalu staff akan mengisi form tersebut. Lalu data akan divalidasi apakah data yang dimasukkan itu valid. Jika iya, maka data akan disimpan dan staff akan diarahkan ke halaman buku seperti awal. Untuk delete, akan saat diklik akan ditampilkan modal konfirmasi. Dan jika staff klik iya, maka data akan dihapus dan akan diarahkan kembali ke tampilan buku. Jika tidak, akan langsung kembali ke tampilan buku. Lalu untuk edit, data dari buku tersebut akan ditampilkan, lalu ditampilkan dalam sebuah form, lalu staff bisa mengedit isi form tersebut. Lalu selanjutnya ada validasi data. Jika data sudah valid, maka data yang sudah diupdate akan disimpan dan diarahkan ke halaman buku kembali. Dari halaman buku, staff akan bisa melakukan logout. Untuk create members, sama seperti create buku, hanya saja terjadi pada table members. Lalu di sini ada untuk denda, yaitu fines. Di sini tidak ada untuk menambahkan fines, karena untuk menambahkan fines adalah otomatis didapat dari pengembalian buku yang terlambat. Dan di sini ada untuk membayar denda. Saat membayar denda, data dari denda tersebut akan diambil dari database dari table fines, lalu akan ditampilkan form yang berisi data terkait denda tersebut. Lalu user akan mengisi form tersebut. Jika datanya valid, akan diupdate status dari denda tersebut jadi terbayarkan dan akan dikembalikan ke halaman fines. Lalu denda juga bisa di waive atau di cancel istilahnya. Jadi ini untuk misalkan ada kesalahan dari staff dan ternyata seharusnya member tersebut tidak mendapatkan denda. Jadi denda tersebut bisa dimaafkan. Jadi staff akan klik tombol waive. Setelah itu data dari denda tersebut akan diambil, lalu akan muncul konfirmasi modal, akan waive denda tersebut. Jika mengklik ya, maka status dari denda tersebut akan diupdate dan diarahkan kembali, dan user akan diarahkan kembali ke halaman fines. Setelah itu user bisa melakukan logout. Selanjutnya ada peminjaman. Untuk peminjaman, user pertama login, lalu autentikasi sukses, diarahkan ke dashboard, lalu diarahkan ke halaman yang menampilkan semua data peminjaman. Dari sini kita bisa menambah peminjaman baru, yaitu akan menunjukkan form peminjaman yang akan kemudian diisi oleh user. Lalu data yang sudah diisi tersebut divalidasi. Jika sudah valid, maka stok dari jumlah kopi yang tersedia dari buku tersebut akan dikurangi sebanyak buku yang dipinjam. Dan data peminjaman tersebut akan dimasukkan dalam tabel peminjaman dan juga detail peminjaman. User akan kembali ke
halaman peminjaman. Setelah itu untuk pengembalian pengembalian buku, pertama akan dicek apakah buku tersebut sudah melebihi batas tempo. Jika iya, maka akan ditambahkan denda dan kemudian jumlah kopi buku tersebut dikembalikan sebanyak buku yang dipinjam. Lalu status dari peminjaman tersebut akan diubah ke selesai dan diarahkan kembali ke peminjaman. Setelah itu untuk edit, ketika mengklik edit akan mengambilkan data peminjaman dari tabel borrowing dan juga borrowing detail, lalu akan menampilkan form yang berisi data dari peminjaman tersebut, lalu user akan mengedit data tersebut. Setelah validasi data, jika valid, data yang sudah diupdate akan disimpan dan user akan diarahkan ke. Selanjutnya ada staff. Untuk staff sendiri sama seperti members dan buku. Selanjutnya ada user requirement yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Anil mungkin. Untuk kemudian ada user requirement. Yang pertama yaitu deskripsinya staff admin dapat login menggunakan name dan password. Untuk aktornya itu staff dan admin. Untuk yang kedua, sistem membatasi hak akses berdasarkan role ID. Aktornya staff dan admin. Yang ketiga, sistem menyediakan fitur logout untuk semua pengguna login. Next. Untuk yang kedua, untuk buku, di sini kelola data penerbit dan penulis atau CRUD dengan aktornya admin dan pustakawan. Yang kedua, kelola data genre, admin dan pustakawan. Yang ketiga, tambah buku baru dan kelola stok, ada admin dan pustakawan. Yang keempat, menangani buku dengan banyak penulis dan genre, admin dan pustakawan. Dan yang kelima, pencarian buku berdasarkan judul, penulis, ada genre, ada anggota dan staf. Yang ketiga, untuk menambahkan anggota baru, aktornya admin dan pustakawan. Yang kedua, melihat mengubah data anggota, admin dan pustakawan. Dan terakhir, anggota melihat profil dan riwayat peminjaman itu anggota. Gantian poin. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin masuk. Kemudian untuk bagian user requirement untuk modul transaksi yang pertama ada mencatat peminjaman buku termasuk detail buku dan pengurangan stok. Ini aktornya pustakawan. Kemudian untuk yang kedua ada memproses pengembalian update status dan menambah stok. Ini aktornya juga pustakawan. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk modul denda ini ada 3 kebutuhan. Yang pertama, sistem mendeteksi keterlambatan secara otomatis. Ini aktornya sistem. Yang kemudian membuat tagihan denda terkait borrow ID. Ini aktornya pustakawan. Kemudian yang ketiga, mengubah status denda menjadi lunas. Ini juga aktornya pustakawan. Mohon maaf, suaranya masih belum masuk. Maaf, sebelum diakhiri kami menampilkan mockup dari aplikasi tersebut. Di sini masih work in progress, jadi belum 100% akurat. Di sini ada halaman login, lalu di sini ada homepage yang berfungsi sebagai dashboard, ada list buku, lalu form peminjaman. Juga ini halaman yang menampilkan buku berdasarkan jenis buku seperti komik, novel. Lalu di sini ada history dari peminjaman. Juga di sini ada admin homepage. Mungkin untuk presentasi kami sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.